Di dalam hidup, tentunya kita pernah merasakan yang namanya disia-siakan, dikecewakan, kehilangan seseorang, sakit hati, and anything about kesedihan. Tentu semua orang pun akan ngerasain kalau seandainya kesedihan kita yang paling parah, yang paling intinya kayak paling merasa level kesedihan yang paling tertinggi. Terus kita pun saat ngerasain kesedihan itu, kita kayak gak pernah bisa untuk berbicara ke orang. Kadang ada seseorang yang masih mendem sesuatu kesedihan itu, dia gak pernah bilang ke orang. Dia bahkan memilih untuk berdiam diri, untuk memendam semuanya sendiri. Tapi semua rasa itu tuh pasti ya nggak akan pernah mungkin ada orang yang nggak ngerasain hal itu. Tentu aja pernah ngerasain gitu. Dan di sini aku pun pernah merasakan satu titik terendah dalam hidup, pernah merasakan dikecewakan yang begitu sangat. Tapi setelah lalui step by step, terus setelah paham akan apa sih makna dibalik ini semua, terus setelah mungkin saat hari H kejadian tuh pasti akan berpikir, kok aku ya yang dikasih kesedihan ini, kok aku yang dikasih ujian ini, kenapa harus aku gitu, kenapa harus sekarang, kenapa harus dalam keadaan sekarang dikasih ujian ini. Dan bahkan udah sering kan udah ngomong kayak gitu ke diri sendiri, tapi kita sampai lupa gitu, kita tuh sebenarnya bisa menemukan hidden meaning di dalam suatu peristiwa yang udah terlewati ke diri kita gitu. Biasanya kan kita pasti akan ngerasa nyesel kalau seandainya menyesali gitu kan sesuatu kejadian saat kita sudah menemukan maknanya. Nah, segimana apapun yang kalian rasakan, segimana apapun yang kalian lagi pedih banget gitu hati kalian, atau sampai hati kalian tuh kayak udah remuk, kayak udah jadi sebuah puzzle yang berantakan, yang susah untuk disusun lagi, yang nggak tahu akan beresnya kapan si puzzle itu untuk kembali rapi lagi gitu. Nah, di saat lagi kayak gitu, ya kalian nikmatin aja prosesnya, kalian nikmatin aja setiap apa-apa yang terjadi di dalamnya. Jangan sampai menutup diri, jangan sampai jangan sampai menghindari semuanya gitu. Mungkin kalian boleh mengekspresikan emosi kalian dengan marah-marah, dengan menangis, tapi jangan pernah sampai menjadi orang yang penangis, orang yang selalu pemarah. Mengekspresikan emosi itu sangat banyak sekali yang bisa kalian lewati gitu. Kayak misalkan dengan menulis, dengan kalian berbicara ke diri sendiri, dengan kalian kayak seperti memikirkan hal itu. Terus mungkin kalian pun dengan kegiatan-kegiatan yang lain kalian bisa lakukan gitu. Terus untuk menghadapi rasa kecewa gimana sih? Mungkin rasa kecewa itu datang dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kecewa itu bukan berarti salah dari orang lain, tapi kita yang terlalu menggenggam suatu harapan, yang saat harapan itu tidak terjadi menurut takdirnya, kita rasa kehilangan sesuatu hal yang bahkan itu pun bukan milik kita sebenarnya. Nah, rasa untuk meminimalisir rasa kecewa, gimana ya? Kita harus berpikir kalau seandainya rasa kecewa ini datang dari diri kita sendiri, maka kita harus lihat lagi diri kita, apa yang membuat kita berharap banget, dan apa sih yang membuat kita kenapa harus mau orang itu gitu. Dan apabila ngerasain kalau seandainya ya nggak ada apa-apa kalau orang itu, ya nggak ada sih sebenarnya gitu. Nah, di sana tuh kayak kita harus berbicara ke diri gitu, kayak self talk kayak gitu. Nah, mungkin kayak untuk ngerasain yang kehilangan atau sakit hati
semua orang pasti ngerasain ya, semua orang pasti, dan aku percaya gitu kalau seandainya gak ada satu orang pun yang mungkin gak ngerasain sakit hati. Nah di sini intinya aku mau mengatakan sama kalian semua, kalau seandainya pernah ada yang merasakan sakit hati, jangan pernah sampai melupakan kejadian-kejadian dengan keras. Intinya dengan kalian berusaha melupakan, dengan kalian berusaha untuk menghiraukan semuanya, itu tuh kalian malah semakin berpikiran, itu tuh malah semakin cara kalian untuk move on itu gagal gitu. Kalian gak akan pernah bisa untuk melupakan hal yang udah terjadi. Tapi yang kalian harus lakuin itu ucapkan terima kasih. Jadi dengan di hati kalian yang kalau kalian tuh kayak ngerasa kalau kalian mau mengelupakan tuh kan ada suatu dendam di dalam hati kalian, ada suatu rasa kekecewaan di dalam hati kalian yang kalian ingin ungkapkan. Tapi dengan mengucapkan terima kasih itu di hati kalian ada sebuah titik keikhlasan yang mungkin ucapan terima kasih itu berat mungkin ya, tapi di sini suatu proses pendewasaan kalian harus bilang kayak oh iya terima kasih sudah ada dia di dalam hidup, dia mengajarkan banyak hal, mungkin kalau nggak ada dia aku nggak pernah tahu artinya sesuatu hal yang diperjuangkan dengan sangat, aku nggak pernah tahu akan diri aku sendiri, mungkin aku nggak pernah tahu dan aku nggak pernah ngerasain di level ini gitu. Jadi kayak ngucapin terima kasih aja gitu, terus ucapin terima kasih karena dia pernah ngasih banyak sekali pembelajaran, dan kalau nggak ada dia kan kamu mungkin nggak akan pernah ngerasain ini semua kan. Nah jadi intinya kalau seandainya untuk yang ngerasain kesedihan kayak gitu tuh jangan berlarut, mungkin boleh seminggu 2 minggu mungkin boleh aja itu berlarut, kalian nggak makan, kalian nggak bisa tidur mungkin larut malam, terus kalian rasa nggak ada support system, kalian ngerasa nggak ada semangat gitu di dalam diri, ya kalian nikmatin aja prosesnya, kalian jangan sampai menyerah. Kalian harus ingat kalau seandainya kehidupan pun di depannya menunggu kalian gitu. Kalau seandainya kalian rasa ini tuh menjadi titik terendah, kalian harus ubah titik terendah menjadi katalisator kalian untuk kedepannya gitu. Intinya harus ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah meninggalkan aku.